Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Jumat Berkah episode yang ke-18 kita dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya Jumat Berkah ini kita membahas tentang edu series terkait dengan warisan. Selama beberapa minggu setiap hari Jumat di pagi hari antara jam 9 kita akan membahas ke depan selama setengah jam terkait tentang harta warisan. Dan banyak orang di luar sana yang belum paham tentang harta warisan, dan kemarin kita sudah membahas tentang harta warisan beberapa hal. Dan kali ini episode 18 kita akan membahas Jumat Berkah bersama Meraih Pahala dengan topik yang berjudul batasan harta warisan. Kalau kita bicara mengenai harta warisan, itu harta yang muncul. Jadi kita punya beberapa macam harta yang muncul pada saat orang itu meninggal. Jadi ada beragam harta yang muncul karena kematian seorang selain harta yang ditinggalkan oleh si mayat. Seperti misalnya ya, kalau kita bisa lihat adanya santunan kematian, misalnya adanya asuransi, termasuk amplop takziah yang dikumpulkan saat menghadiri proses pemakaman jenazah di rumah duka. Dari sekian harta itu, yang perlu kita persoalkan adalah bagian manakah yang merupakan warisan. Jadi ini menjadi pertanyaan banyak orang karena ternyata begitu kita menghadiri pemakaman seorang, begitu seorang meninggal, harta yang ditinggalkan juga banyak gitu ya, banyak sekali. Setelah dari sekian harta itu, kita akan membahas mana yang merupakan warisan. Sebelum membahas rincian tersebut, maka kita akan melihat batasan dulu. Batasannya harta warisan itu seperti apa gitu ya. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan sebagai berikut. Jadi jumhur ulama itu dari mulai Malikiyah, Syafi'iyah, kemudian Hambali itu berpendapat bahwa harta warisan adalah semua harta yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan oleh siapa? Oleh yang namanya si mayit. Jadi semua harta yang ditinggalkan oleh mayit, baik berupa harta maupun hak yang bernilai. Sementara Hanafiyah itu berpendapat bahwa warisan itu adalah harta yang ditinggalkan si mayit, yang tidak berkaitan dengan hak orang lain. Jadi secara inti bahwa harta warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit, baik berupa harta benda maupun berupa hak yang bernilai. Di antara dalil jumhur adalah status harga diat. Jadi harta diat itu adalah harta yang terjadi karena ada proses pembayaran denda. Biasanya pembayaran dendanya ini karena pembunuhan ya. Karena pembunuhan. Itu juga bisa dimasukkan dalam harta warisan. Bahkan semua bentuk diat itu masuk dalam harta warisan. Baik itu diat pembunuhan, diat karena melukai, diat karena mengurangi anggota badan orang lain. Jadi kalau kita bicara mengenai diat, itu adalah semacam denda. Zaman dulu orang kalau melukai atau menzalimi orang lain, bahkan membunuh, itu biasanya ada yang namanya harta yang harus diberikan kepada ahli warisnya atau keluarganya. Assalamualaikum Mbak Eki, selamat datang, mudah-mudahan sehat selalu di hari Jumat yang berkah ini. Kemudian contohnya diat tuh begini contohnya. Jadi kalau kita bicara diat, misalnya ada kasus si A itu mematahkan tangan si B, sampai akhirnya si B itu meninggal dunia. Setelah dibawa ke pengadilan, maka si A dan keluarganya yang tadi melakukan suatu tindakan kriminalitas atau dolim tadi itu harus membayar diat atau denda senilai 100 juta rupiah. Jadi selanjutnya uang 100 juta rupiah itu diserahkan kepada keluarga B sebagai warisan yang harus dibagi sesuai dengan ketentuan syariat. Syariatnya apa? Yaitu sesuai dengan yang namanya hukum faraid. Jadi keluarga si A ini tadi yang mematahkan tangan si B itu berkewajiban untuk menanggung diatnya si A. Nah, diatnya si A. Jadi itu disebut akilah. Seperti ayahnya
seperti anak lelakinya, seperti saudara lelakinya, paman dari ayah dan sebagainya. Jadi siapa saja yang bertanggung jawab kepada si B yang tadi adalah pelakunya si A, maka keluarga si A itu meliputi yaitu ayahnya, misalnya anak lelakinya, saudara lakinya, paman dari ayahnya atau saudara-saudara laki-laki dari ayahnya. Jadi itu salah satu makna diyat dan akilah. Jadi diyat dan akilah ini bisa menjadi harta warisan juga, karena ini merupakan denda yang harus dibayarkan bila mana seseorang melukai atau bahkan membunuh orang lain. Nah, timbul namanya diyat atau denda, kemudian ada namanya akilah, uang santunan yang harus diberikan kepada pihak yang tersakiti dan tertolimi. Nah, dari situ jelas ya. Jadi kita sudah tahu apa namanya tentang diyat dan akilah. Sa'id bin Al-Musayyib meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan seperti ini. Diyat itu menjadi kewajiban akilah dan wanita tidak berhak mendapat warisan dari diyat suaminya sama sekali. Hingga Ad-Dahhak bin Sufyan Al-Qulabi memberitahu bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim surat kepada beliau, isinya bahwa istri Asyam ad-Dihabi menerima warisan dari diyat suaminya. Diriwayatkan di hadis riwayat Tirmizi 1478 dan Ibnu Majah 2744 yang diasakan oleh Al-Albani. Jadi di sini kita sudah mengetahui tentang arti diyat dan akilah gitu ya. Jadi kawan-kawan nanti kalau bisa mengetahui tentang diyat dan akilah sudah tahu jawabannya seperti apa. Kemudian Al-Baghawi menyebutkan hadis tentang istri Asyam al-Dibah yang mendapat warisan dari dia suaminya. Lalu Al-Baghawi mengatakan begini, dalam hadis itu terdapat dalil bahwa diyat wajib diserahkan ke korban. Diyat itu wajib diserahkan ke korban. Kemudian berpindah kepemilikan dari ahli warisnya. Kemudian berpindah kepemilikan ke ahli warisnya, sebagaimana hartanya lain. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Jadi berdasarkan riwayat ini, batasan yang dijelaskan oleh jumhur ulama mengenai harta warisan lebih mendekati kebenaran. Sehingga yang namanya warisan itu meliputi harta, meliputi hak yang bernilai. Kemudian yang selanjutnya seperti apa hak yang bernilai itu, seperti diyat gitu ya, atau royalti sebuah karya. Jadi diyat, royalti atau akilah itu merupakan salah satu bentuk warisan yang nanti menjadi bagian yang harus dibagi sesuai dengan faraid. Selanjutnya kita akan bahas lebih rinci terkait beberapa harta yang muncul setelah kematian. Jadi ini ada beberapa harta yang nanti bisa kita telah satu persatu. Yang pertama adalah uang pensiun. Uang pensiun ini selalu menjadi sebuah hal yang lazim di negara kita, karena banyak dari negara kita ini yang penduduknya menjadi ASN atau pegawai gitu ya, pegawai baik pegawai negeri maupun pegawai swasta. Jadi uang pensiun itu kita bagi menjadi dua supaya nanti gampang untuk dipahami. Yang pertama uang pensiun yang sifatnya pesangon. Uang ini diberikan ketika selesai masa pengabdian. Misalnya orang ini sudah mengabdi selama puluhan tahun, 20-30 tahun, misalnya 30 tahun. Begitu dia selesai purna bakti, pensiun, maka dia dikasih uang pesangon gitu ya. Ini yang pertama. Jadi kita menegaskan bahwa yang namanya uang pesangon pensiun itu ada dua gitu ya. Kemudian kita juga akan melihat bahwa yang namanya uang pesangon tadi ini itu diberikan sekali ketika usai masa pengabdian. Terutama sekali kalau orangnya meninggal saat aktif masih bekerja. Jadi ketika seorang pegawai meninggal dan dia masih bekerja, maka uang usai masa pengabdian kerjanya itu berlaku yang namanya hukum pembagian warisan sesuai dengan aturan syariat. Jadi uang pesangon ini nanti wajib dibagi sesuai dengan hukum syariat. Uang pensiun yang tadi sifatnya pesangon. Kemudian yang kedua adalah uang pensiun yang datangnya bulanan. Kan ada nih uang yang pensiunnya itu kan orangnya masih hidup. Jadi dia masih menikmati pensiunnya, tetapi gajinya dipotong, tidak lagi 100%, misalnya tinggal 60% atau 70%. Uang pensiun bulanan ini adalah uang yang diberikan perusahaan kepada pensiunan karyawannya setiap bulan.
Dan jika yang bersangkutan meninggal, maka uang pensiun ini akan dilanjutkan kepada siapa? Kepada keluarga yang ditinggal, biasanya kepada pasangannya, gitu ya. Kepada pasangannya, misalnya suaminya meninggal, kepada istrinya, gitu. Kalau yang bekerja istrinya, maka diberikan kepada suaminya. Jadi uang pensiun ada dua, yang pertama uang pesangon, yang kedua adalah uang pensiun yang diberikan secara bulanan. Kalau yang pesangon tadi kan diberikan utuh pada saat dia meninggal atau mengakhiri masa jabatannya. Kemudian ini statusnya mengenai uang pensiun ini diucapkan oleh Dr. Hisamuddin Al-Fanah gitu ya. Jadi Dr. Hisamuddin Al-Fanah ini mengatakan tentang statusnya bagaimana uang pensiun, apakah bisa diberikan sebagai yang namanya warisan gitu ya. Mengenai uang pensiun bulanan setelah pegawai pensiun itu meninggal gitu, dan ini tetap diberikan kepada pihak siapa? Kepada pihak keluarga yang berhak, sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah. Pendapat yang kuat di antara perbedaan pendapat ulama kontemporer bahwa uang pensiun ini bulanan bukan termasuk warisan, sehingga uang ini disalurkan sesuai dengan sasaran yang telah diatur oleh lembaga yang menanganinya. Misalnya pensiunan PNS di negara kita ini mendapatkan uang pensiun bulanan. Kemudian jika dia meninggal, maka itu dilanjutkan kepada istrinya. Pada istrinya kan, maka uang ini bukan uang warisan. Sehingga ketika sang istri menerima, tidak harus dibagikan kepada ahli waris yang lain. Jadi kita sudah jelas ya, statusnya uang pensiun ini ada dua. Yang pertama uang pensiun yang sifatnya pesangon, diberikan pada saat dia itu selesai masa bekerjanya, atau diberikan pada saat dia meninggal di masa bekerja. Nah, uang pesangon ini wajib dimasukkan dalam uang pensiun, uang warisan, uang pensiun yang masuk dalam kategori pembagian uang warisan. Tetapi kalau ada uang pensiun yang sifatnya bulanan gitu ya, misalnya si A ini sudah selesai bekerja, kemudian dia itu pensiun, setiap bulannya masih menerima uang dari perusahaan, maka uang itu tidak wajib dibagi secara syariat. Uang ini hanya diberikan kepada sang istri atau kepada pasangannya, tidak perlu dibagi kepada yang lainnya, kepada ahli waris yang lainnya. Jadi itu batasannya harta warisan terkait dengan yang namanya uang pensiun. Sekarang kita menginjak kepada penjelasan yang kedua, yang terkait dengan simpanan kematian. Jadi sebagian perusahaan itu kadangkala menetapkan dana cadangan kematian. Dengan cara apa? Caranya dipotong bulanan gitu. Sehingga uang ini nggak bisa diambil sampai batas waktu tertentu. Misalnya setelah masa kerja atau ketika dia meninggal. Nah, jadi ini penjelasan dari dokter yang sama, Dr. Hisamuddin Al-Fanah mengatakan bahwa uang simpanan yang dikeluarkan ketika kematian pegawai berlaku aturan pembagian warisan sesuai dengan hukum syariat. Karena ini adalah uang yang dimiliki pegawai ketika dia masih hidup. Hanya saja dia tidak mengambilnya kecuali setelah usai masa kerja. Jika pegawai ini meninggal dunia, maka uang ini adalah hartanya. Karena ini adalah hartanya, maka wajib baginya dibagi sesuai dengan syariat. Apa itu? Secara faraid. Jadi ini adalah uang kematian, simpanan kematian yang memang harus dibagi secara faraid. Oke ya, jelas ya, itu yang nomor dua. Tadi yang nomor pertama adalah uang pensiun, yang kedua adalah uang cadangan kematian gitu ya. Oke, sekarang kita menginjak pada yang ketiga, santunan asuransi dari negara. Asuransi yang dimaksud ini adalah asuransi sosial ya, asuransi sosial, bukan asuransi swasta. Seperti asuransi kematian pensiunan untuk PNS, santunan asuransi ini diberikan kepada ahli waris sesuai yang ditetapkan oleh lembaga negara yang menanganinya. Santunan asuransi ini tidak termasuk warisan. Karena apa? Karena dana ini adalah menjadi hak milik sesuai dengan yang dituju pemberi santunan. Misalnya asuransi kematian untuk istri atau anak. Jadi asuransi kematian ini yang dimiliki tadi itu kan nanti pada saat meninggal akan diberikan kepada para penerima manfaatnya yang telah ditunjuk. Maka ini bukan termasuk harta warisan, tidak perlu dibagi secara faraid. Dr. Hisamuddin Al-Fanah mengatakan begini, uang asuransi sosial itu dia
diberikan sesuai dengan tujuan yang telah diatur oleh undang-undang. Sementara Dr. Nuh Salman mengatakan asuransi sosial itu disalurkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan oleh negara dan tidak dibagikan seperti warisan. Karena apa? Karena uang asuransi itu adalah santunan dari negara. Sehingga karena ini santunan dari negara, maka ini bukan harta milik mayit. Jadi ini bukan harta milik mayit. Karena harta ini tidak dimilikinya sampai dia meninggal. Sehingga untuk itu penyalurannya diberikan sesuai dengan tujuan yang telah diatur oleh lembaga yang menanganinya. Jadi kalau tujuannya adalah untuk ahli warisnya atau untuk pasangannya atau untuk anaknya, maka diberikan ke sana. Nggak perlu diatur sesuai dengan faraid atau pembagian warisannya sesuai dengan syariat. Di antara ciri asuransi sosial ini adalah asuransi yang diselenggarakan oleh negara atau BUMN tertentu. Kalaupun ada preminya sangat kecil dan sifatnya lebih ke sukarela. Jadi beberapa perusahaan negara atau BUMN itu melakukan hal seperti ini dengan menarik premi dan jumlahnya tidak besar sih preminya, dan yang penting sifatnya adalah sukarela. Nah, jadi kita sudah sampai di batasan warisan ketiga ya. Yang keempat adalah uang ganti rugi karena pembunuhan. Oke, uang ganti rugi karena pembunuhan seringkali terjadi di mana-mana di masyarakat umum. Banyak kasus kematian terjadi karena pembunuhan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja gitu ya. Dan ini perlu kita perhatikan, kalau mendapat kasus seperti itu gimana Abi? Apakah hal ini termasuk yang namanya warisan gitu ya, yang harus dibagi secara faraid. Nah, kalau kita bicara mengenai uang pembunuhan, uang ganti rugi karena pembunuhan, maka ini kan uang ganti rugi yang diberikan kepada keluarga jenazah atas pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain gitu ya. Status uang ini sama seperti diat. Karena statusnya sama dengan seperti diat, maka dibagi sesuai dengan aturan warisan sebagaimana yang telah Abi sampaikan di depan. Oke. Jika ada uang ganti rugi dari lembaga asuransi karena pembunuhan, maka uang ini statusnya sebagaimana diat, sehingga harus dibagi sesuai dengan aturan syariat dalam pembagian warisan. Jadi udah jelas ya kawan-kawan, jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir kalau ada namanya korban pembunuhan kemudian diberi ganti rugi oleh keluarga lain atau oleh pihak asuransi, maka dia adalah dianggap sebagai statusnya diat. Diat itu berarti pembagiannya sama dengan seperti warisan yang lain. Oke, yang kelima, kalau kita takziah gitu ya, kalau kita takziah di tetangga atau di tempat-tempat lingkungan sekitar kita, biasanya kan ada orang yang memberikan amplop atau uang ketika takziah. Biasanya ada tempatnya gitu berupa kaleng atau berupa kotak atau berupa kardus, di mana orang-orang yang takziah itu memberikan rasa bela sungkawanya, rasa ucapan duka citanya berupa uang, dan uang itu rata-rata diamplopin, kalau tidak dimasukkan langsung ke dalam kotak tersebut. Nah, kejadian ini lumrah terjadi di mana-mana. Kalau di negara luar juga sama gitu ya. Nah, oleh sebab itu di sini disebutkan bahwa mereka yang memiliki kebiasaan takziah kemudian memberikan uang kepada keluarga mayitnya itu, apakah pertanyaannya dana takziah itu termasuk warisan? Kan begitu persoalannya. Nah, ini nanti bisa menjadi jawaban kepada kita yang lain. Karena apa? Karena seringkali menjadi pertanyaan, Abi, kalau kita takziah kemudian di tempat itu banyak sekali orang yang mengumpulkan dana atau orang yang memberi dana untuk para jenazah yang tadi yang sudah dikuburkan itu atau yang sudah meninggal itu, apakah itu cuma juga dihitung sebagai yang namanya uang warisan gitu ya. Jadi gini, harta hasil sumbangan itu menjadi milik kerabat mayit yang dikasih, sedangkan mayit tidak sah memberikan hibah kepadanya gitu ya. Jadi uang yang sudah diserahkan dalam bentuk dana sumbangan atau dana takziah tadi itu menjadi haknya atau miliknya si saudara atau si kerabat atau si familinya mayit. Dan mayit ini tidak sah memberikan hibah kecuali jika kita mau bersedekah atas namanya.
dan menghadiahkan pahala untuknya. Nah, kita bisa perhatikan bahwa alasannya apa? Karena alasannya bahwa sumbangan ketika takziah tidak termasuk yang namanya harta warisan. Karena sumbangan itu sifatnya hibah dan tidak mungkin hibah itu diberikan kepada jenazah. Hibah itu hanya bisa diberikan kepada yang hidup. Sehingga harta itu sama sekali bukan warisan yang merupakan harta yang ditinggalkan mayit. Oke ya, jelas paham ya. Jadi kan kalau kita bicara mengenai dana takziah atau uang yang terkumpul selama takziah itu adalah sumbangan sifatnya. Sumbangan sukarela atau sedekah atau yang namanya hibah. Karena namanya sumbangan itu sifatnya hibah, maka kan tidak mungkin hibah ini diberikan kepada jenazah karena orangnya sudah tiada, sudah meninggal dunia. Jadi hibah itu hanya diberikan kepada yang masih hidup. Dan harta itu sama sekali bukan harta yang bisa dimasukkan dalam perhitungan warisan, gitu ya. Di sini sudah jelas bahwa yang namanya dana yang terkumpul pada masa takziah itu bukan dana yang sifatnya perlu dibagi untuk warisan. Keterangan yang lain disampaikan dalam Majmu' Fatwa Ibnu Abbas. Disampaikan begini. Ketika ada orang yang meninggal dunia, maka pentakziah itu memberikan aneka makanan ke rumah duka. Nah, ada orang ini yang memberikan makanan ke rumah duka, bukan dalam bentuk uang. Setelah dikonsumsi, masih banyak yang sisa. Karena makanannya berlimpah-limpah ini, karena orang ini orang soleh, sehingga banyak yang memberikan makanan dan makanannya berlimpah-limpah. Pertanyaannya, apakah makanan ini termasuk warisan? Kan begitu pertanyaan. Jawabannya Imam Ibnu Bas begini. Makanan yang sisa, yang mereka hadiahkan itu menjadi milik keluarga mayit, maka mereka semua bisa menikmatinya. Konsekuensinya apa dari situ? Jadi konsekuensinya adalah bahwa sumbangan takziah itu statusnya bukan warisan. Maka harta yang bukan warisan itu tidak wajib dibagi berdasarkan aturan warisan. Sehingga boleh diberikan kepada selain ahli waris. Boleh juga dibagi rata kepada sesama ahli waris antara laki-laki dan perempuan. Jadi karena tidak terikat dengan harta pembagian waris yang ditentukan oleh syariat, jadi antara laki-laki dan perempuan dibagi sama boleh-boleh saja. Dibagi kepada selain ahli waris juga boleh-boleh saja. Jadi itu adalah penjelasan kami dari Jumat Berkah terkait dengan batasan warisan di episode yang ke-18. Semoga ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, bahwa kita jadi paham ternyata harta orang meninggal itu banyak sekali, mulai dari tadi itu yang habis sebutkan satu persatu, sampai yang terakhir tadi adalah harta yang sifatnya uang. Kalau kita takziah ada sumbangan-sumbangan, itu bagaimana sifatnya, bagaimana uang pensiunnya dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa yang menjadi harta waris dan ada beberapa yang tidak menjadi harta waris. Salah satu yang tidak menjadi harta waris adalah uang pensiun yang diberikan secara bulanan. Kemudian yang kedua adalah uang yang didapatkan dari sumbangan-sumbangan pada saat kita takziah. Itu bukan merupakan harta waris. Jadi bisa dibagi atau diberikan kepada orang-orang di sekitarnya atau kepada pasangan dan anak-anaknya. Demikian yang Abi dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini cukup bermanfaat di Jumat Berkah. Dan kita semua berdoa semoga Allah memudahkan urusan kita, memberikan rezeki yang lapang kepada kita semuanya, dan diberikan keimanan dan ketakwaan untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita ucapkan alhamdulillah dengan kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam semuanya.